Ciao! Kembali lagi bersama kami di forum debat antara suara dengan tagline khasnya yaitu Kalian kita bahas, jangan pada panas. Di sini kita akan mengulas kembali topik yang telah kita bahas sebelumnya di podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu jubir juru bicara KPO, media kritik, dan pengamat siswi SMP Full Al Muhajirin. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai debatnya dengan tema mengenai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yang akan dilaksanakan pada 24 Oktober 2025-2026. Langsung saja, check this out. Kepada Nanda sebagai perwakilan juru bicara KPO, kami persilahkan diberi waktu 2 menit kepadanya. Oke, terima kasih Alwa. Baik, dari podcast kemarin ada beberapa hal yang sudah saya garis bawahi. Kalian membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS kan. Pada bab 2 tentang persyaratan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS di bagian D, H, dan I. Pada bagian D, di situ tertera bahwa calon ketua dan calon wakil ketua OSIS tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Yang kami maksud di situ adalah perbuatan tercela yang tertera dalam pelanggaran atau peraturan sekolah, baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, atau pelanggaran sangat berat. Kami memang tidak sedang mencari manusia sempurna, tapi kami harapkan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan menjabat nanti adalah orang yang bisa menghindari pelanggaran aturan-aturan sekolah tersebut. Lalu pada bagian H, tentang minimal menjabat selama 1 tahun jabatan OSIS. Kenapa sih harus sudah 1 tahun jabatan? Kenapa yang baru nggak boleh menjadi ketua OSIS? Kenapa? Karena apakah kita bisa mempercayakan organisasi OSIS ini kepada orang yang bahkan belum mengenal ruang lingkup OSIS, belum tahu tanggung jawab OSIS, belum tahu bagaimana cara kerja OSIS, dan lain sebagainya. Dan pemimpin itu harus yang bisa mengarahkan, sedangkan orang yang belum 1 tahun menjadi OSIS masih butuh banyak arahan dari orang yang sudah lebih berpengalaman. Juga, bagian ini juga berkesinambungan dengan bagian I, tentang kelas 7 tidak boleh mencalonkan diri. Karena kelas 7 pasti belum 1 tahun menjabat sebagai OSIS. Dan mereka kemungkinan besar tidak punya pengalaman berorganisasi di SD-nya atau di luar sekolah. Begitu, terima kasih. Terima kasih Nanda atas penjelasannya. Tetapi yang kamu bilang, kan mereka tuh bilangnya tuh di syaratnya itu dijelaskannya tuh cuma tidak boleh membuat perbuatan tercela. Nah, kenapa nggak dirinciin lagi? Kenapa dibilang nggak di sekolah? Kamu bilang kan di sekolah, tapi itu nggak dijelasin itu di sekolah. Nanda, saya ingin bertanya, kalau misalnya si calon ketua sama wakilnya itu sebelum ingin mencalonkan melakukan pelanggaran yang sering tapi tidak ketahuan oleh guru, hanya teman-temannya saja yang tahu, dan teman-temannya itu sepakat untuk menutupi rahasia itu. Jadi gimana tuh ininya? Cara solusi ininya. Nanda, ini kalau semisal nih ya, kita tuh nggak ada jangka waktunya, kan pasti semua orang pernah melakukan perbuatan tercela. Bisa aja pas dia masih umur 4 tahun, 5 tahun, itu juga termasuk perbuatan tercela kan. Itu semisal si A pernah ngelakuin perbuatan tercela yang ini, terus pasti belum masuk SMP kan. Itu berarti si A masih nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Gimana cara kita tahu kalau misalnya dia itu nggak pernah ngelakuin perbuatan tercela? Terima kasih. Bagaimana waktu dari kritikus? 21 detik. Oke, 21 detik. Mau dilanjut lagi apa diberikan balasan kepada juru bicara KPO? Berikan saja. Berikan aja. Silakan Nanda, kalau beri waktu lagi dulu. Oke, dari pertanyaan Kania tadi yang tentang persyaratan nggak dijelasin lagi. Persyaratan itu karena di negara juga ada beberapa undang-undang yang tidak harus rinci, ada undang-undang yang makna itu tersirat, tidak harus diperjelas, karena kan itu sesuai hukum juga. Bisa kok undang-undang tidak diperinci, tidak diperdetail gitu. Lalu dari pertanyaan Syahla tadi, bagaimana dengan yang belum ketahuan guru? Tapi kan
kita membutuhkan bukti, dan biasanya pelanggarannya itu pelanggaran apa? Pelanggaran ringan, sedang atau berat atau sangat berat. Karena biasanya kalau pelanggaran berat itu kan sudah diketahui guru. Karena kita butuh bukti. Kenapa? Kalau misalnya jadi paslon terus tiba-tiba nggak boleh, kenapa? Kan kita juga butuh bukti apa salah dia, apa pelanggaran yang sudah dia lakukan, begitu. Dan untuk Naya, umur 4 tahun di pelanggaran sekolah juga kan gimana ya? Di pelanggaran sekolah itu kan dalam jangka waktu ya SMP di situ aja. Saat kamu bersekolah di situ, kamu harus menuruti aturan yang ada di situ, harus menaati aturan yang ada di sekolah itu. Juga di sini juga jangka waktunya tentu saja di SMP. Karena kan yang kami maksud adalah di di peraturan sekolah, bukan begitu? Oke, pengamat ada pendapat? Oke, dari hasil pengamatan saya, wakil kritikus dari OSIS yang merupakan OSIS langsung, kenapa kalian bisa dapat menyetujui undang-undang yang bahkan kalian kritik sendiri? Memang saat di lapangan, apa yang terjadi saat persetujuan OSIS itu ditetapkan? Apa yang terjadi di lapangan tersebut? Ya, hingga kalian menyetujui undang-undang yang kalian tidak dalam hati kalian tuh nggak setuju dengan hal itu. Pasti banyak hal kurang menurut kalian di dalam undang-undang itu. Tapi kalian dengan gampangnya menyetujui gitu loh. Itu kenapa? Silakan, alasan dari kritikus. Sebenarnya waktu membuat undang-undang tuh nggak cukup cuman sehari kan, bisa aja kita tuh pas hari pembuatan undang-undangnya kedengarannya setuju aja, tapi besok atau lusa atau setelahnya kita baru mikir ternyata itu nggak nyambung, ternyata itu kurang tepat, ternyata itu kurang realistis. Jadi sebenarnya undang-undang tuh nggak. Oke, dalam pembuatan undang-undang pasti ada yang namanya ketuk palu. Kenapa kalian tidak memikirkan terlebih dahulu sebelum menyetujui undang-undang yang telah kalian buat? Karena undang-undang ini akan dapat dilakukan dalam jangka panjang. Undang-undang tuh dilaksanakan dalam jangka panjang. Dan kalau kalian main setuju dalam itu sudah konsekuensi yang besar. Jadi itu juga salah kalian bisa jadi. Ada balasan dari pihak kritikus? Jarak waktu pembuatan undang-undang sama pengetukan palunya memang terlalu cepat dan segampang itu. Jadi pas di lapangan tanpa ada aba-aba langsung ketuk palu bisa begitu. Karena emang begitu. Sedangkan di negara bisa, kalau misalnya ada yang salah bisa diubah kan. Ini jangka waktunya juga bertahun-tahun kan, jadi kalau di kita gak bertahun-tahun juga, mungkin seminggu 2 minggu, sedangkan waktu itu kita pembuatan undang-undang cuma beberapa jam, gak sampai 1 hari. Menurut saya pembuatan pengesahan undang-undang itu cuma beberapa jam karena tidak ada pendapat lain, tidak ada yang mau berpendapat. Sudah ditanya berkali-kali, tidak ada yang mau berpendapat atau bilang nanti kita pikirkan dulu, begitu. Ada balasan dari kritikus? Forum ini terbuka untuk setiap pendapat tanpa adanya perkecualian. Sebenarnya kita ada tekanan dari beberapa oknum yang bilang ayo dong cepat. Adakah alasan lagi? Atau kalau misal kayak penekanannya tuh kayak kalau misalnya ada pendapat langsung diutarakan aja, dan sebenarnya banyak pendapat, cuma kita masih butuh banyak waktu untuk mengutarakannya. Ada alasan lagi mungkin dari pihak kritikus? Mungkin tidak hanya Naya saja yang berbicara. Untuk tadi yang Nanda ya, untuk tadi yang Nanda bilang tidak usah rinci undang-undangnya, itu kan
kalau di negara, kalau tidak rinci juga kan yang membaca itu yang sudah dewasa. Sekarang kita kan masih SMP dan masih ini belajar untuk berorganisasi. Jadi kita butuh kerincian lagi untuk bisa memahaminya gitu. Ada mau interupsi? Mengapa saat undang-undang itu akan disahkan, kenapa kalian tidak menginterupsi bahwa kalian meminta waktu untuk berpikir lebih lanjut tentang ada yang kurang atau apanya? Kenapa kalian lebih memilih diam dan saat kalian berpikir, kalian malah membuang waktu dan palu itu sudah diketok? Terima kasih. Sebenarnya sudah ada beberapa orang yang bilang, yang mengutarakan untuk lebih pendapatnya untuk lebih lama lagi. Cuma antara emang gak kedengeran sama gak didengar. Jadi pengesahan dan pengetukan palunya tuh bener-bener terlalu cepat. Bener-bener di lapangan tuh gini, oh udah ketuk palu, gak ada kayak lebih dikasih waktu lebih lama kayak beberapa minggu gitu. Tapi kalian merasa tertekan, merasa tidak didengar suaranya. Tapi menurut saya tidak ada yang membungkam suara kan, tidak ada yang kayak kamu nggak boleh berpendapat. Bahkan saya mendengar banyak sekali ditanya berkali-kali, ini ada pendapat lain atau tidak? Gitu. Oke. Kritikus atau pengamat mau menjawab? Kritikus, boleh menjawab dulu. Apa faktor yang kalian dapatkan hingga kalian tidak berani untuk mengutarakan? Adakah masalah pribadi atau yang menekan emosi? Ini ngomong langsung apa maksudnya? Sebenarnya dari posisi kedudukan juga bisa bikin kita jadi terbungkam. Jadi dibungkamkan secara tidak langsung, seperti posisi duduk atau cara mereka berbicara seperti seorang pemimpin. Padahal kita tuh sama-sama OSIS sebenarnya, belum ada pemimpin. Untuk waktu kita berpikir juga karena kita masih remaja dan undang-undang itu akan dipakai untuk berkelanjutan bertahun-tahun gitu. Jadi kita harus butuh mikir dengan jangka waktu yang panjang, karena jika kita ada salah ngomong juga itu bakal berakibat ke bertahun-tahun selanjutnya. Siapa yang mau? Ada instruksi? Pengamat? Ingin berpendapat? Atau mendebatkan? Jadi hasil dari pengamatan kami, jadi apakah di lapangan itu, maksudnya di organisasi OSIS ini, apakah ada halnya senioritas yang bahkan itu tidak dibolehkan di sekolah? Yang membuat suara kalian tuh tidak terdengar. Apa yang benar-benar kalian takutin? Adakah senioritas atau pembungkaman lainnya yang terjadi dalam organisasi sehingga undang-undang itu disahkan tanpa persetujuan Anggota-anggota lain. ya, tanpa 100% persetujuan anggota-anggota lain. Silakan kritikus menjawab. Sebenarnya ada, tapi mungkin orang yang melakukannya itu nggak sadar kalau misalnya itu tuh sesuatu yang dinamakan senioritas. Bisa aja dari anak kelas cutting, bisa aja malah seangkatan sendiri mungkin ada. Oke, jadi menurut Anda ada senioritas di OSIS. Tapi menurut kami, senioritas itu pasti ada di setiap kegiatan organisasi seperti itu. Karena senioritas itu kan jenjang. Senior itu pasti lebih tinggi daripada kita berarti. Dan gimana ya? Senioritas itu menurut saya bahkan
mungkin bukan kalau misalnya seniornya tidak membuli, tidak sampai membungkam suara kalian, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai gitu ya, itu mungkin harus dihapuskan. Tapi kalau senioritasnya hanya sebatas bertindak tegas, menurut saya itu memang boleh ada, karena kalau misalnya seniornya, bayangkan saja seniornya itu tidak menegaskan kalian, terlalu kayak ya udah biarin lah gitu. Apakah generasi penerusnya bisa lebih disiplin, bisa tegas? Kalau misalnya adik kelasnya itu maunya cuma disuapin aja, kayak maunya dieja-eja aja gitu. Kita juga kan organisasi ini juga harus bisa, kita tuh belajar, bukan harus bisa, kita belajar mengeluarkan pendapat kita walaupun itu ada senioritas gitu. Dan di sini tuh senioritasnya ya hanya sekedar untuk ketegasan biar kita tuh bisa lebih disiplin gitu menurut saya. Saya tekankan sekali lagi, di forum debat ini kami menerima setiap pendapat, setiap respon emosional tanpa adanya penjelasan atau Berarti Anda sebagai juru bicara KPO mewajarkan bahwa senioritas itu ada. Dan kenapa kamu sangat menormalisasikan bahwa senioritas tuh pasti ada. Kan kayak gini nih, senioritas tuh bisa dihilangkan dengan keberanian di bawahnya dan suara yang lebih besar. Saya tidak mewajarkan senioritas yang mengarah kepada hal yang tidak sesuai seperti bullying atau membungkam suara kalian. Tapi kan senioritas yang saya maksud adalah yang bersifat tegas, yang kayak membuat adik kelasnya itu mau belajar untuk lebih berani lagi. Kalau misalnya saya tidak mewajarkan senioritas yang sifatnya terlalu kasar gitu, tapi lebih senioritas yang sifatnya mendidik agar lebih berani gitu. Sebentar, sedari tadi saya nggak pernah ngomongin tentang ketegasan mereka. Saya ngomongin tentang perlakuan mereka yang seakan-akan mereka itu pemimpin. Dan mereka juga ngelakuinnya tuh seperti tidak nyadar, kayak itu memang tegas gitu menurut mereka. Tapi menurut kita kan itu bukan berarti itu bisa tegas. Kamu ngomong. Cara mereka mendidik adik kelas yang baru masuk OSIS itu nggak terlalu berani kayak sedikit salah gitu caranya. Jadi adik kelasnya tuh menganggap kalau itu tuh paksaan dan senioritas gitu mungkin. Bagaimana? Kalau yang tadi merasa mereka pemimpin, mungkin karena mereka memang lebih berpengalaman. Mereka sudah 1 atau 2 tahun di OSIS, jadi mereka emang ingin lebih mengarahkan kita. Perasaan ingin lebih memimpin atau ingin lebih teratur atau ingin menguasai kita. Maksudnya menguasai bagaimana? Menguasai seperti menahan, atau kan menahan sama memberi petunjuk tuh beda ya. Jadi kayak ada yang nutup jalan ini biar mereka masuk ke jalan ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Mungkin mereka ingin mengasih tahu sesuatu, tapi cara mereka mengasih tahunya itu salah. Yang menurut mereka itu benar, tapi kayak ya kalau ke kita yang mendapatkan informasinya bisa-bisa salah gimana? Dari pihak dari hasil pengamatan kami tadi bahwa pihak kritikus berbicara bahwa seakan mereka itu dibungkam oleh
eh, senioritas. Namun KPU tuh menyatakan bahwa itu tuh hal yang wajar karena itu untuk ketegasan mereka. Sedangkan dalam undang-undang senioritas tuh harusnya tidak ada. Dalam pembuatan undang-undang harusnya tuh pembungkaman suara tuh harusnya tidak boleh terjadi akan atas dasar yang dinamakan senioritas. Di organisasi juga kan kita sama-sama belajar tuh. Jadi harusnya nggak ada senioritas dong. Walaupun ada yang udah berpengalaman 1 atau 2 tahun juga. Tapi bukankah kami di sini sedang membahas undang-undang? Kenapa menjadi senioritas? Karena dari pihak pengamat tadi bilang tidak ada senioritas dalam undang-undang kan? Kita hanya menjawab dari tadi. Sejak awal pihak kritikus menyatakan bahwa kalian tuh dibungkam dan adanya terjadinya senioritas atas bungkaman itu. Nah, dalam undang-undang tuh sebenarnya dalam pembuatan undang-undang senioritas maupun bungkaman suara itu tidak diperbolehkan. Sedangkan KPU tuh mewajarkan bahwa adanya senioritas itu wajar untuk mendidik. Sejak dari awal kita ngomongnya undang-undang, bukan senioritas itu diwajibkan di lapangan. Kita sedang bertanya kenapa undang-undang itu bisa seperti ini sampai mereka pihak kritikus OSIS sangat-sangat tidak menyetujui undang-undang yang telah mereka buat sendiri. Oke, jadi mereka tuh sebenarnya ada pendapat atau masih bingung saat pengesahan undang-undang. Tapi mereka merasa suara mereka tuh gak didengar. Atau kalian yang takut? Kalian kurang menunjukkan keberanian kalian. Padahal di sini adalah OSIS untuk bisa belajar lebih berani mengungkapkan pendapat. Kita mungkin bukan takut, cuma emang perlakuannya aja yang mengharuskan kita lebih tertutup. Omong-omong ya, daripada ngomong senioritas kan, itu udah di luar topik banget. Jadi mungkin kita lanjut ngomongin kenapa sih anak kelas 7 tuh nggak dibolehin. Tadi Kananda cuman ngomong nggak dibolehin gara-gara kurangnya pengalaman. Tapi emang mereka pernah ada ngomong semuanya itu nggak ada pengalaman? Mungkin yang dimaksud Naya seperti organisasi di luar sekolah atau bagaimana? Ya, organisasi di luar sekolah kayak PLH, PMR, Pramuka itu kan 11-12. Oke, tapi yang saya maksud berpengalaman jabatan itu ya berpengalaman dari di OSIS SMP Fuldi Al-Muhajirin. Karena walaupun dia sudah menjabat sebagai ketua di Purwakarta atau di mana sekota se-Jawa Barat, tapi kalau dia belum terjun langsung kepada OSIS SMP Fuldi Al-Muhajirin, belum mengenal ruang lingkup OSIS SMP Fuldi Al-Muhajirin, ya belum tahu apa saja tugas-tugas atau tentang event-event di OSIS SMP Fuldi Al-Muhajirin ini begitu. Oke. Dalam undang-undang untuk mencalonkan diri sebagai OSIS di bagian I bahwa OSIS kelas 8 tidak dapat mencalonkan diri juga kan. Itu alasannya kenapa mungkin saja di kelas 7 mereka mengikuti organisasi atau mempelajari organisasi OSIS terlebih dahulu. Maksudnya kayak misalnya mereka belajar organisasi di luar OSIS seperti kayaknya PMR atau seperti yang Naya sebutkan. Bisa jadi juga mereka belum siap di kelas 7 untuk mencalonkan diri menjadi OSIS terlebih dahulu. Jadi mereka belajar dulu bagaimana OSIS bekerja, baru mereka mendaftarkan diri dari OSIS dan memilih untuk menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS. Oke, terima kasih. Dan bukannya yang paling penting itu cara berkepemimpinannya?
kalau soal mengenal kita juga bisa beradaptasi gitu. Kan cara beradaptasi orang beda-beda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Siapa tahu yang kelas 8 yang baru masuk OSIS nih, dia cara beradaptasinya tuh cepet gitu. Gak lambat. Gak butuh waktu 1 tahun. Baik. Tapi kalau menurut dari menjawab pertanyaan Azura tadi, bagaimana yang sudah belajar lebih dulu? Tapi gimana ya? Teori dan praktek itu kan berbeda. Oke, jadi mereka tidak praktek langsung dan saya juga pihak yang pas saat pengesahan undang-undang juga sekali lagi sudah, apakah ada yang ingin mencalonkan di kelas 7 dan kelas 8? Apakah ada yang merasa keberatan kalau undang-undang ini dibentuk bahwa kelas 7 atau yang belum 1 tahun menjadi OSIS tidak boleh menjadi ketua OSIS? Apakah ada yang keberatan? Tapi nyatanya tidak ada yang keberatan dan sampai sekarang tidak ada yang sih. Apakah sebenarnya apakah kalian ingin menjadi ketua OSIS sampai harus mengkritik seperti ini? Kenapa kalian menyetujui itu? Dan tapi kenapa kalian juga mengkritik itu? Pengesahan undang-undang juga sama aja dong kayak kepemimpinan. Jadi kita balikin lagi deh, kalau misalnya kalian belum yakin kita jadi pemimpin. Interupsi. Berarti setelah hasil dari pengamatan kami, berarti ini merupakan kesalahan langsung dari pihak kritikus. Mengapa kalian tidak berani menyuarakan pendapat kalian di saat undang-undang disahkan? Kebalik lagi deh di pengesahan undang-undang. Kalau misalnya kalian belum yakin, kalian aja belum yakin kalau misalnya kita jadi pemimpin. Berarti pengesahan undang-undang juga pasti banyak yang gak yakin dong kita mengesahkan undang-undang itu. Bukan kita nggak yakin sih, tapi kalau memang tidak ada yang mau menjadi pemimpin, ya kita membuat aturannya seperti itu karena memang tidak ada yang mengajukan dan tidak ada yang berpendapat merasa keberatan. Bagaimana? Kritikus ingin menanggapi atau memberi balasan? Kalian tidak perlu takut untuk berpendapat di sini. Sudah seperti tagline kita kan? Kalian kita bahas, jangan pada panas. Apalagi mengenai apa-apa. Atau Nabawel bicara atau bagaimana? Kenapa kalian tidak membahas undang-undang lain? Sebenarnya saat pengesahan undang-undang kalian membaca atau tidak undang-undang itu? Kami membaca, pasti membaca. Cuma Waktu ada yang minta direvisi juga, ada yang minta kayak, Kak ini salah gitu ya. Maksudnya kayak dia minta diulang, kakak kelasnya malah ngomong, hah yang mana, yang mana? Nah, emang mereka juga baca? Emang mereka baca semuanya? jangan bilang kita disuruh baca tapi merekanya enggak. Mau jawab? Atau pengamat mau jawab? Pengamat lagi berdiskusi. Kami mohon kejelasan di setiap topik atau pembicaraan yang akan kalian bawa karena di sini terkadang bisa saja jadi kontroversial di pihak lain. Oke? Kita lanjut. Mungkin kakak kelas yang kalian maksud itu tidak mengerti apa yang harus direvisi karena mungkin karena penjelasan yang belum jelas, kami tidak tahu, bahkan kakak kelasnya juga tidak tahu dari, karena kan kalian tadi minta merevisi undang-undang ini, tapi kalian sepertinya tidak memberitahu apa yang harus direvisi, jadi membuat kakak kelas itu bingung. Sebenarnya kita udah berkali-kali ngomong yang ini kah, yang ini, cuma kebanyakan bilangnya yang mana sampai akhirnya menutup topik begitu saja.
Kalian berkali-kali ngomong, saya juga ada di rapat pengesahan undang-undang itu dan saya rasa tidak banyak yang berpendapat, tidak banyak yang mengutarakan pendapatnya. Tidak banyak, tapi ada kan? Tapi bukankah banyak juga yang disahkan pendapatnya, disetujui pendapatnya? Banyak atau satu orang doang? Ada contohnya tentang pemilihan ketua OSIS ini dipilih oleh seluruh warga sekolah. Juga tentang yang 1 tahun harus memiliki pengalaman 1 tahun jabatan. Mungkin misalnya bisa diberikan agar pembicaraan lebih cepat. Yang itu kita sebenarnya yang ngomong harus 1 tahun jabatan kan anak kelas cutting kita kan. Yang ngomong harus 1 tahun jabatan tuh cutting kita. Terus pertanyaannya tuh cuman pada setuju kan, pada setuju, nggak ada kayak ada pendapat lain nggak? Itu tuh sebenarnya kena ke kita banget Kayak mengancam gitu. Iya, ngancam. Intinya nggak boleh ini. Intinya ini harus berjalan. Dan mungkin dia itu sebenarnya ingin berpendapat, cuman dia malu karena dia belum mengenal banget sifat kakaknya, cara kakaknya memimpin atau bagaimana. Tapi kan setahu saya ya, ada kakak kelas yang kayak, ayo kalian kalau mau ngomong sama aku aja, kalau nggak berani berpendapat. Saya melihat kok ada kakak kelas seperti itu. Lalu apakah sebenarnya kalian keberatan dengan undang-undang bagian H dan I ini? Sebentar, yang ayo ngomong aja langsung itu beneran ada atau cuman di angan-angan doang? Ada beneran di pinggir saya. Kita nggak dengar loh, ini saksinya ada 3. Suaranya kurang keras mungkin, atau sengaja dikecilin biar kita gak denger? Enggak, itu pembahasan selanjutnya malah kayak lumayan besar. Harusnya kalian mendengar. Sebenarnya kalian saat rapat mendengar atau mengobrol? Makanya tidak mendengar seperti itu. Oke. Kalian, aku ingin bertanya, dia itu siapa sih? Dia. Sejak tadi kalian ngomong dia. Kita nggak tahu dia itu siapa. Lalu yang kedua, itu kalian tidak setuju dengan undang-undang itu. Kalian merasa malu untuk berpendapat. Bagaimanapun, kalau ketika kalian tidak setuju, kalian harus berpendapat. Kalau misalnya malu, mau tidak mau ya kalian harus menyetujui, harus menerima, gitu loh. Itu kesalahan kalian. Kenapa kalian malu? Kalian merasa kalian pantas tapi kalian malu. Mungkin bukan kalian, mungkin ada orang. Kenapa kalian malu? Terus kenapa kalian selalu menyebut dia? Dia itu siapa? Ya mungkin itu ya, saya mengakui, kita semua mengakui kalau misalnya rasa malu yang mengalahkan kita. Cuman bukannya kita kalau bahas undang-undang yang wajib 1 tahun menjabat dulu baru bisa jadi ketua dan wakil ketua OSIS, itu bukannya semuanya punya hak ya? Ya mungkin ada beberapa yang malu. Cuma pasti ada beberapa yang mau ngomong, cuma terlanjur disahkan undang-undangnya. Tapi kan kita organisasi OSIS belajar berpendapat juga di sini. Kalaupun misalnya ya dia malu, berarti dia merasa keberatan tuh dengan undang-undang yang wajib 1 tahun OSIS itu. Berarti artinya dia mau mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS atau calon wakil ketua OSIS kan. Tapi apakah kita bisa mempercayakan organisasi OSIS kepada orang yang bahkan malu berpendapat? Sebenarnya rapat itu berlangsung beberapa jam kan. Of course pasti ada yang nggak masuk, ada yang nggak datang, nggak bisa ikut di rapat itu undang-undang dibuat cuman beberapa jam, gimana sih? Undang-undang negara juga nggak dibuat cuma beberapa jam.
ada yang tahun segini direvisi, ada yang tahun segini baru dibuat lagi gitu kan. Oke. Kalau ada yang nggak masuk gimana kalau misalnya ada yang nggak tahu? Kalau dia nggak masuk bukankah artinya dia harus menyetujui undang-undang itu? Mau tidak mau? Iya, itu kesalahan dia. Bukankah itu terdengar seperti keegoisan? Enggak juga sih, kalau misalnya ya kalian tidak masuk, lalu kalian tidak setuju, itu kesalahan kalian. Apalagi waktu itu saya pernah mendengar nih seseorang yang sengaja bolos dalam rapat OSIS. Saya nggak tahu ya siapa. Saya tidak akan menyebutkan orangnya siapa. Lalu dia tidak setuju. Itu kontroversi banget. Kita harus mendengarkan satu orang yang tidak masuk. Kita harus mengalah kepada satu suara atau satu orang yang nggak masuk, sedangkan kita sudah berjam-jam merapatkan itu. Kita sudah rapat berjam-jam, terus kita harus ngeganti karena cuma satu orang yang nggak setuju. Itu berat pastinya, susah. Saya nggak minta diganti, saya cuma minta waktu undang-undang pengesahan itu harusnya lebih lama lagi, seperti seminggu, 2 minggu, atau waktu di grup Waktu terus berjalan di untuk memberikan jawaban yang logis dan langsung. di grup OSIS apa namanya? Jadi yang nggak masuk juga kan pasti masih punya hak suara kan? Nggak berarti nggak masuk berarti hak suaranya dihilangkan. Dan hak suara itu pasti harus dihargain. Jadi sebisa mungkin harusnya lebih dari beberapa jam, enggak sehari loh, beberapa jam. Anda mau pengesahan undang-undang ini dibuat lama, lalu jadinya akan lama juga dong ke acara-acara seperti ini, seperti pemilihan ketua OSISnya bakal lebih lama lagi. Itu bahkan membuang-buang waktu kalau misalnya memang tidak ada yang kalau misalnya memang tidak ada yang bersuara, ataupun kalau misalnya kalian takut berpendapat di semua orang banyak di depan semua kakak kelas, minimal berpendapat atau ngomong sama satu kakak kelas aja yang bisa kalian percaya. Kalian sejak tadi kayak membandingkan dengan negara. Negara itu emang sudah keputusannya untuk membuat undang-undang. Mereka punya waktu yang lama, mereka mempersiapkannya dengan matang. Undang-undang itu mereka menempatkan waktu di tempat yang kosong dan lain-lain. Sedangkan kalian hanya anak sekolah yang pasti akan terputus oleh jam pelajaran. Jika kalian melama-lamakan itu, kalian sama saja meninggalkan jam pelajaran kalian. Gitu. Saya nggak minta waktu lama kok. Saya cuma minta mungkin beberapa hari, nggak beberapa jam. Juga Waktu telah selesai. Saat ini kami kembalikan kepada penonton mengenai pendapat. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Di antara show. Kalau yang kita bahas jangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.